Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Ilmi Farisi Humaini, yang kedua Syarifah Adela Syaraswati, yang ketiga Nizar Rahmadi, yang keempat Rafisha Arinda Pramesti, yang kelima Leonidia Eka, yang keenam Khairuddin Arifin, dan yang terakhir Aplonia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk dosen pengampu yaitu Pak Bintoro atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menjelaskan kembali hasil kerja kelompok kami untuk diupload ke YouTube. Tidak berlama-lama lagi, kita akan ke slide pertama. Sejarah FMS. FMS ini pertama kali dikonseptualisasikan untuk permesinan dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pengembangan terhadap NC sebelumnya. Kemudian konsep FMS ini dikreditkan kepada David Williamson yang mana seorang insinyur Inggris selama pertengahan 1960-an sampailah pada akhir 1960-an Inggris resmi memasang sistem permesinan FMS pertama kalinya di perusahaan Ingersoll Rand di Virginia. Lalu Jerman menyusul memasang permesinan FMS pada tahun 1969 dengan kerjasama terhadap Universitas Stuttgart. Lalu ada Rusia dan Jepang yang meluncurkan permesinan FMS mereka pertama pada tahun 1972. Sampailah sekarang sistem permesinan FMS sudah digunakan di rata-rata sudah digunakan di negara-negara yang ada di dunia. Pengertian FMS. Sistem manufaktur fleksibel atau FMS atau Flexible Manufacturing System adalah sistem manufaktur yang dapat bereaksi secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan. Dua macam perubahan sistem itu dapat berupa perubahan tipe produk yang akan dihasilkan atau machine flexibility maupun perubahan urutan proses dalam pembuatan produk tersebut atau routing flexibility. Keuntungan dari penggunaan FMS dalam suatu sistem produksi massal atau mass production adalah kemampuan fleksibilitasnya yang tinggi baik dalam mengalokasikan waktu dan usaha, sehingga dapat menaikkan produktivitas dan mutu produk serta menurunkan biaya produksi. Sekian dari saya, terima kasih. 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem manufaktur yaitu untuk menjadi fleksibel, yaitu pertama kemampuan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara gaya bagian yang berbeda yang diproses oleh sistem. Kedua, pergantian cepat instruksi pengoperasian. Ketiga, pergantian cepat pengaturan fisik. Selanjutnya, kenapa FMSS? Pertama, perubahan eksternal seperti perubahan desain produk dan sistem produksi. Kedua, mengoptimalkan waktu siklus manufaktur. Ketiga, mengurangi biaya produksi. Keempat, mengatasi perubahan internal seperti kerusakan dan lain-lain. Nah, ciri khas tingginya gangguan akibat panas, adanya debu dan kelembapan yang tinggi yang menyebabkan jaringan komputer sering gagal. Selain itu, beberapa kegiatan mesin dan robot dapat mengakibatkan keadaan yang berbahaya dan perlu penanganan dengan cepat dan darurat. Oleh karena itu, jenis jaringan komputer lokal LAN seperti CSMA atau CD dan token bus standar tidak bisa dipakai. Untuk dapat menangani paket data yang urgent dan bersifat segera, jaringan komputer itu harus dapat memberikan prioritas pengiriman berita. Dalam hal ini, berita urgent dapat menginterupsi pengiriman data biasa, seperti yang dimiliki oleh jaringan token dan token bus termodifikasi. Software komputer yang rumit juga membutuhkan FMS dengan banyak tingkatan kontrol untuk mengatasi variabilitas yang tinggi sehubungan dengan produksi banyak jenis part. 5 tingkat teknologi yang ada di FMS antara lain: Enterprise Level, penjadwalan produksi untuk FMS, persiapan program komputer dan kode untuk sistem produksi dan mesin, membuat order untuk bahan mentah, dan membuat dokumen instruksi untuk barang jadi. Sistem Level, Centralized Coolant dan sistem pengumpulan chip, kontrol dan penjadwalan dari komputer control card, pemutusan kode komputer untuk mesin produksi, sinkronisasi semua sel operasi,
pusat kalibrasi dan setup perkakas dan alat untuk mesin, tracking perkakas, bahan mentah dan persediaan produk jadi. Lalu ada sel level, sel permesinan, tool gauge dan stasiun pengkalibrasian, stasiun load material dan unload material, testing dan sel kontrol kualitas dan sel pembersihan part. Lalu machine level, pusat CNC mesin, operasi manual, panduan otomatis, work holders dan changer, mesin penguji kualitas, mesin pembersih part yang otomatis dan stasiun penggantian perkakas. Lalu yang terakhir ada device level, sensor AC dan DC motor, pneumatik dan hidrolik komponen, perkakas, fixture, komponen elektrik, penghubung kabel dan serat fiber. Baiklah, untuk bagian keuntungan dari penggunaan FMS, di sini ada beberapa. Yang pertama itu untuk mempermudah menambah line produksi baru dan mengurangi kecelakaan bekerja yang biasa terjadi pada saat line produksi sedang beroperasi. Nah, kemudian untuk mempermudah penanganan jika terjadi perubahan jumlah produksi, jadi dia bisa menyesuaikan ketika terjadinya besarnya jumlah produksi suatu produk yang harus diproduksi. Nah, kemudian untuk perubahan desainnya dapat dilakukan dengan mudah dengan kontrol komputer. Jadi dia juga bisa menyesuaikan perubahan dari desain suatu produk. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam penggunaan peralatan atau sistem dan meningkatkan kualitas produk serta menjaga konsistensi dari kualitas produk tersebut. Nah, untuk selanjutnya mengurangi biaya ongkos dari pekerja. Nah, kemudian untuk mengurangi luas produksi, luas lantai produksi yang digunakan atau tempat yang digunakan dalam memproduksi suatu produk. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.